Pernah nggak sih pas kita lagi nyetir atau jalan di atas jembatan, kita kepikiran, ini beneran aman nggak ya? Di bawah kita itu ada gaya-gaya yang luar biasa besar, dari berat jembatan itu sendiri sampai getaran ribuan mobil. Nah, gimana kita bisa yakin semuanya aman? Jawabannya ada di sebuah buku panduan sakti buat para insinyur, SNI 1725 tahun 2016. Yuk, kita bedah bareng-bareng standar yang diam-diam jadi bodyguard kita di setiap perjalanan. Oke, jadi nanti alurnya gini. Kita mulai dari filosofi dasarnya dulu, fondasi keamanannya. Terus kita kenalan sama jenis-jenis bebannya, dari yang setia sampai yang datang dari alam. Kita juga bakal ngintip gimana insinyur mikirin skenario paling parah sekalipun, dan kenapa semua ini penting banget. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum insinyur pasang satu baut pun, atau ngitung apapun, ada satu pertanyaan krusial yang harus dijawab. Sebuah prinsip yang jadi nyawa dari setiap jembatan yang kokoh. Nah, pertanyaannya ya ini, gimana caranya para insinyur itu bisa seyakin itu kalau jembatan bakal kuat? Nggak cuma sekarang tapi buat puluhan tahun lagi. Ternyata rahasianya ada di satu rumus yang kelihatannya simpel, tapi wah kuat banget. Ini dia nih, prinsip utamanya. Gampangnya gini deh, coba bayangin atlet angkat besi. Tahanan itu ya kekuatannya si atlet. Beban itu berat barbel yang mau dia angkat. Aturannya kan jelas banget ya, kekuatan si atlet harus lebih gede dari bebannya. Kalau enggak, ya ambruk. Nah, jembatan itu persis kayak gitu. Kekuatan strukturnya wajib, kudu, mesti lebih besar dari semua gaya yang bakal nimpa dia. Terus, jembatan itu nggak didesain buat satu kondisi doang. Insinyur itu mikirin berbagai level kondisi, atau yang di istilah teknisnya disebut keadaan batas. Level layanan itu buat kondisi normal, sehari-hari, biar jembatannya nyaman dilewatin, nggak geter-geter aneh. Terus ada level kekuatan, ini buat nahan beban yang super berat. Dan yang paling gila, ada level ekstrim, misalnya pas ada gempa gede, jembatannya harus tetap bisa bertahan. Oke, tadi kan kita ngomongin beban. Emang bebannya apa aja sih? Nah, kita mulai dari beban yang paling setia, yang nggak pernah pergi kemana-mana. Beban permanen. Kayak gaya ini ada terus, dari jembatan pertama kali dibangun sampai nanti. Jadi, beban permanen ini ada 3 pemain utamanya. Pertama, ada yang namanya MS atau beban mati. Ini ya, berat jembatannya sendiri. Betonnya, bajanya, semua itu. Kedua, ada MA, beban mati tambahan. Ini tuh aksesorisnya, kayak aspal, trotoar, pipa-pipa. Dan yang ketiga, ini sering kelupaan, TA atau tekanan tanah. Ini gaya dorong dari tanah di ujung-ujung jembatan. Nah, soal tekanan tanah ini menarik banget loh. Gayanya itu nggak sama rata. Coba deh bayangin pas kita berenang. Makin dalam kan makin berasa tekanannya di kuping kan. Nah, tanah juga gitu. Rumus ini nunjukin hal yang persis sama. Bagian bawah pondasi jembatan itu didorong jauh lebih kuat sama tanah dibanding bagian atasnya. Dan wow, lihat deh betapa detailnya ini. Angka di rumus tadi itu bisa beda-beda, tergantung jenis tanahnya di situ apa. Pasir, kerikil, terus timbunannya rata atau miring. Setiap detail kecil kayak gitu ngubah perhitungan. Ini benar-benar nunjukin kalau rekayasa itu soal presisi tingkat tinggi. Oke, yang tadi itu kan beban yang diem aja. Sekarang kita masuk ke denyut nadinya jembatan, yaitu lalu lintas. Ya kan, ini alasan utama jembatan ada. Dan percayalah, ini salah satu beban yang paling ribet buat dihitung. Standar ini nggak ngitung mobil satu persatu, tapi mereka bikin 2 skenario utama. Pertama, ada beban D. Bayangin aja ini simulasi macet total. Mobil berderet panjang banget. Ini penting banget buat jembatan yang panjang. Nah, skenario kedua ada beban truk T. Ini simulasinya beda. Cuma satu truk, tapi truknya super berat. Ini buat ngetes kekuatan bagian-bagian kecil jembatan, kayak lantainya. Terus, seberat apa sih truk T ini? Angkanya 500 kilonewton. Biar gampang, itu tuh setara sama sekitar 50 ton. 50 ton. Coba bayangin, beban segitu numpu di 3 set roda doang. Gila kan? Dan jembatan kita harus siap nahan beban kayak gitu kapan aja. Nah, ini ada fakta keren nih. Truk yang lagi jalan, itu bebannya lebih berat daripada truk yang lagi diam. Loh kok bisa? Ya karena ada guncangan, ada getaran pas dia lewat. Nah, standar ini pinter. Dia ngitung itu pakai yang namanya faktor beban dinamis atau FBD. Jadi, buat si truk T tadi, bebannya itu ditambahin lagi 30%, cuma gara-gara dia bergerak. Intinya, gerakan itu sendiri nambahin beban. Oke, urusan sama manusia udah. Tapi jembatan kan nggak cuma ngelawan beban bikinan kita. Dia juga harus siap diuji sama bos yang paling besar, alam. Yuk, kita lihat apa aja ancamannya.
Ada banyak banget. Ada angin kencang yang niup dari samping. Ada arus sungai yang narik-narik pilar jembatan. Ada juga resiko ketabrak benda-benda yang hanyut. Terus tentu aja ada gempa yang bisa ngeguncang dari bawah. Bahkan hal sepele kayak panas dingin yang bikin materialnya mekar susut pun itu semua dihitung. Nggak ada yang kelewat. Sekarang kita sampai di bagian paling penting dari semuanya, yaitu ngegabungin semua beban tadi. Karena di dunia nyata, masalah itu datangnya keroyokan kan? Gaya-gaya ini juga gitu. Jadi insinyur harus siap buat skenario terburuk. Ujian terberat buat jembatan itu bukan pas ada satu truk super berat. Bukan juga pas ada angin badai. Tapi pas semua itu terjadi, barengan. Nah, ini cara insinyur ngakalinnya. Coba lihat bedanya. Di kondisi normal, beban lalu lintas dihitung 100%. Tapi, pas simulasi gempa, lihat deh, gaya gempanya yang jadi prioritas. Beban lalu lintasnya malah dikurangin. Kenapa? Logikanya pinter banget. Sekecil apa sih kemungkinannya ada gempa super dahsyat pas jembatannya lagi macet total? Kecil banget kan? Nah, ini namanya manajemen risiko yang cerdas, yang dijadiin angka. Jadi setelah kita bedah semua ini, jadi kelihatan banget kan kenapa standar kayak SNI ini penting banget. Ini bukan cuma tumpukan kertas teknis, tapi ini benar-benar penjaga kita semua. Jadi intinya apa nih? Pertama, keamanan jembatan itu ada hitungannya. Kuat harus lebih besar dari beban. Simple. Kedua, bebannya dihitung berlapis-lapis. Nggak ada yang kelewat satupun. Ketiga, jembatan itu didesain buat hari terburuknya, bukan hari biasa. Dan yang paling penting, jembatan yang kokoh itu bukan karena kebetulan atau untung-untungan. Itu semua hasil perhitungan yang super teliti. Kebayangkan betapa gedenya gaya-gaya tak terlihat yang harus ditanggung sebuah jembatan. Ini jadi bikin mikir ya, kalau buat jembatan aja perhitungannya sedetail ini, kira-kira rekayasa tak terlihat apa lagi ya yang setiap hari tanpa kita sadari ngejaga dan ngebantu hidup kita?